Nah, kalau misalkan eh, pertemuan minggu ini kita akan bahas gerak rotasi ya, di mana objek yang kita biasanya analisis ya atau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalkan roda gitu ya, roda, lalu misalkan sesuatu benda yang berputar gitu ya, seperti misalkan eh, kincir angin gitu ya, atau di taman hiburan itu suka ada itu ya, apa namanya, yang berputar gitu ya, seperti itu. Atau misalkan perputaran CD gitu ya, CD, kalau misalkan dulu kalian masih menggunakan DVD atau apa gitu ya, itu kan sebetulnya berputar dia DVD-nya gitu ya. Atau mungkin terkait juga dengan perputaran bumi pada porosnya. Nah, itu semua melibatkan gerak rotasi. Nah, sebelum kita bahas gerak rotasi itu seperti apa, kita perlu dulu mendefinisikan sebuah atau suatu definisi ya, suatu istilah yang kita sematkan untuk menjelaskan objek yang akan kita amati gitu ya. Yaitu yang pertama adalah benda tegar. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat, ada istilah benda tegar atau bahasa Inggrisnya mungkin rigid object gitu, atau sesuatu yang dia itu sebetulnya tidak gampang berubah, ya, tidak gampang mengalami perubahan. Jadi objek itu ya dikatakan suatu sebagai benda tegar kalau dia itu tidak mengalami, tidak gampang mengalami perubahan, baik itu bentuknya, eh, dalam hal misalkan bentuknya tidak berubah, ataupun eh, tergantung juga misalkan kalau misalkan dia bergerak ataupun dia mengalami sesuatu gitu ya, dia tidak gampang berubah gitu. Itu yang kita nyatakan sebagai benda tegar. Jadi dia itu bendanya tidak gampang mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Nah, untuk gerak rotasi ya, kita menggunakan model lingkaran ya. Jadi kalau misalkan kalian ada mengamati mobil yang bergerak dengan menggunakan ban, kita hanya mengamati rodanya saja gitu ya, bannya saja. Kita menggunakan model semacam lingkaran seperti ini, di mana dalam gerak rotasi ada besaran-besaran sudut ya. Lalu ada komponen-komponen ya di sini. Misalkan di sini ada titik pusat. Ya, di sini saya nyatakan dalam huruf O ya. Ini menyatakan sumbu rotasi ya, titik pusat lingkaran. Lalu sumbu ini merupakan acuan utama dalam analisis gerak rotasi. Jadi sebetulnya kita menganalisis ya pergerakan suatu benda yang berputar tadi, rotasi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu ya, atau kita perlu definisikan ya, komponen-komponen apa yang ada sehingga kita bisa menganalisisnya dengan mudah. Lalu ada R kecil ya. R kecil ini eh, sebagaimana mungkin kalian ketahui ya, ini adalah jari-jari ya. Jadi kalau misalkan sumbu pusatnya di sini ya, lalu ada, kita ingin mengamati misalkan di ujung lingkaran ini, maka di sini ada yang dinamakan jari-jari. Lalu ada titik P, ya, di mana titik P ini adalah titik sembarang ya. Misalkan kita ingin mengetahui posisi di titik, di suatu titik ya. Ya, kita bisa namakan dia sebagai titik P, atau ya mana saja ya, bisa titik yang lain. Titik T, titik S, titik, yang penting dia adalah posisi suatu benda ya yang akan kita amati itu ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting dalam hal fisika dasar ya, biasanya kita menggunakan vektor ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y gitu ya, sumbu Z ya. Di sini kita eh, gunakan sumbu X ya untuk menggambarkan posisi ya dari masing-masing komponen tadi. Nah, kalau misalkan benda ini berputar gitu ya ke arah atas itu ya. Di sini ada tanda panah.
Maka yang tadi posisi P ini akan berubah itu ya. Di sini ya, di gambar yang ke bawahnya gitu. Nah, di sini ada komponen lain gitu ya, yang perlu kita definisikan. Yaitu ada yang dinamakan eh, L ya, yaitu panjang busur. Lalu ada theta ya, di mana di sini theta adalah sudut yang dibentuk ya ketika terjadi gerak rotasi. Nah, di sini ketika kita sudah mendefinisikan atau menggunakan komponen-komponen tadi, kita bisa menganalisis gerak rotasi secara fisika ya, atau secara matematisnya kita bisa analisis ya, bagaimana si benda ini apa namanya berputar, lalu kita bisa menganalisis sudut yang dibentuk, atau kita nanti bisa analisis perpindahannya, eh, kecepatannya seperti itu ya. Intinya kita harus mengetahui dulu eh, komponen-komponen yang digunakan dalam gerak rotasi. Lalu dalam gerak rotasi biasanya kita menggunakan satuan sudut ya. Jadi di sini theta di sini kita biasanya menggunakan satuan sudut yang dinamakan radian. Di mana definisi radian adalah besarnya sudut yang dilingkupi oleh busur lingkaran dengan panjang sama dengan jari-jari lingkaran itu. Jadi kalau misalkan kita simbolkan dalam matematisnya, theta itu sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jarinya. Nah, keunggulan radian, kenapa kita biasanya menggunakan radian? Karena ini membuat perhitungan matematis menjadi lebih sederhana dibandingkan apabila kita menggunakan derajat. Ya. Jadi kadang kita juga menggunakan derajat walaupun eh, perhitungan matematisnya mungkin lebih susah. Lalu kadang kita juga menggunakan satu revolusi ya, satuan revolusi ya, dalam menggambarkan perputaran suatu objek, di mana satu revolusi adalah satu lingkaran penuh ya, atau setara dengan 360 derajat, dan ini juga sama dengan 2V radian. Jadi ini adalah kalau kita menggunakan beberapa satuan ya, untuk menggambarkan eh, satu putaran atau satu lingkaran penuh benda itu berputar gitu ya. Nah, lalu besaran-besaran sudut lainnya itu antara lain ada perpindahan sudut ya. Yang ini kita nyatakan dalam delta theta ya, di mana eh, mirip dengan gerak translasi ya, di mana eh, kalau misalnya gerak translasi posisi itu biasanya dinyatakan dalam simbol X ya. X1 itu misalkan posisi awal, X2 itu posisi akhir. Tapi dia bergeraknya dari kiri ke kanan gitu ya, atau kanan ke kiri, atau bawah ke atas ke bawah. Tapi kalau perpindahan sudut roda, kita gunakan ini ya, eh, sudut theta yang di sini. Ya, jadi kalau misalkan titik P tadi misalkan di sini ya, lalu dia berputar, maka dia mengalami perubahan sudut ya. Di sini delta T, lalu dia bergerak lagi kan, mengalami perubahan sudut lagi. Nah, itu adalah perpindahan sudut roda. Lalu ada juga yang dinamakan besaran kecepatan sudut rata-rata atau kita nyatakan dalam omega, tapi di atasnya ada tanda apa namanya garis ya, yang ini menyatakan rata-rata ya. Di mana kita bisa dapatkan kecepatan sudut rata-rata dengan menggunakan formula ini delta theta dibagi dengan delta t. Ya. Lalu ada yang dinamakan besaran kecepatan sudut sesaat. Nah, ini kalau misalkan kalian masih ingat di kalkulus, kalau kita menyatakan laju perubahan ataupun kecepatan sesaat, gitu ya, itu biasanya apa namanya menggunakan konsep turunan ya. Sini kecepatan sudut kita nyatakan dalam omega. Sini tidak ada tanda garis apa namanya di atasnya, di mana kecepatan sudut sesaat didefinisikan sebagai limit delta theta per delta t sebagaimana delta t menuju 0. Ya.
Lalu ada besaran yang lain yaitu percepatan sudut rata-rata. Di sini dinyatakan dalam simbol alfa, ada garisnya di atasnya. Ini dinyatakan dalam apa namanya rumus atau formula matematis delta omega dibagi dengan delta t. Lalu berikutnya ada percepatan sudut sesaat. Di sini alfa ya, yang dia juga sama ya, merupakan limit dari delta omega per delta t sebagaimana delta t menuju 0 ya. Dan ini kita bisa lihat ilustrasi kecepatan sudut ya. Sini apa namanya, kalau kecepatan sudut artinya apa namanya kita menggunakan eh, sudut yang berubah tadi ya. Ketika si benda ini berputar gitu ya, maka kita gunakan kecepatan eh, sudut ya omega ya. Lalu ada juga kecepatan linear. Selain kecepatan sudut, ada juga kecepatan linear. Kenapa ada kecepatan linear? Karena eh, ketika roda ini berputar dan juga sekaligus dia bergerak secara translasi, maka otomatis ya kita juga memperhitungkan ya adanya besaran kecepatan linear. Nah, di mana di sini kecepatan magnitudo kecepatan linear itu bisa kita tuliskan seperti ini ya dalam formula yaitu delta L per delta T atau sama juga dengan jari-jari dikalikan delta theta per delta T. Atau karena delta theta per delta T adalah omega, maka di sini kita bisa ganti ya menjadi eh, magnitudo kecepatan linear adalah jari-jari dikalikan kecepatan sudutnya. Ini adalah kecepatan linear karena kita bisa lihat di sini kalau misalkan kecepatan sudut itu mengandalkan posisi sudut yang berubah, kalau kecepatan linear kan kita bisa gambarkan ya ada di sini ya di gambar yang ini bahwa ketika benda ini berotasi dia juga sebetulnya memiliki kecepatan linear ya yang ditujukan oleh garis yang hijau ini ya atau yang di sini ya. Jadi ini apa namanya kecepatan linear. Lalu selain kecepatan linear ya, dan juga kecepatan sudut, kita juga ada yang dinamakan percepatan ya dalam gerak rotasi. Ya. Jadi kita lihat di sini ada suatu roda, gitu ya. Di sini ada sumbunya, sumbu rotasi ya. Lalu ada di sini kita asumsikan titik P ya, yang titik yang kita analisis. Nah, ketika si benda ini berotasi gitu ya, maka tadi ya ada kecepatan sudut, ada kecepatan linear, dan selain itu juga ada kecepatan, ya, kecepatan. Nah, di mana pada sebuah titik pada benda yang berotasi, kecepatan sudut alfa ini berhubungan dengan percepatan linear tangensial ya, atau A tangensial ya, di sini. A tangensial adalah percepatan yang digambarkan pada titik P yang dia mengarahnya atau dia menyinggung ya, namanya tangensial ya, sebagaimana mungkin kalian sudah dapatkan di kalkulus ya, tangensial dia artinya menyinggung gitu ya. Ini adalah besaran percepatan sudut tangensial, di mana dia juga bisa didapatkan dengan formula delta V per delta T sama dengan R dikalikan delta omega per delta T atau R dikalikan dengan alfa, di mana dia searah dengan kecepatan linear dan bisa mengubah kelajuan. Nah, namun untuk mendapatkan kecepatan linear total ya, pada sebuah titik pada benda yang berputar, misalkan di sini titik P, maka kita menggunakan istilah vektor ya. Menggunakan konsep vektor di mana A, vektor A ya, dia itu merupakan penjumlahan komponen percepatan tangensial, A tangensial, ditambahkan dengan
AR ya, percepatan radial atau sentripetal ya. Mungkin ini sudah kalian pelajari ya di gerak melingkar gitu ya. Atau di SMA juga mungkin sudah dibahas ya. Kalau misalkan kita memutar suatu benda, apa membentuk suatu lintasan lingkaran gitu ya, maka di situ ada gaya sentripetal gitu ya, atau radial ya. Dan di sini juga ada yang dinamakan percepatan radial atau sentripetal ya, di mana besarannya dapat kita hitung dengan menggunakan formula V kuadrat per R gitu. Atau omega pangkat 2 dikalikan dengan R gitu. Jadi untuk menganalisis suatu benda yang berotasi, kita bisa menggunakan besaran-besaran yang ada ya untuk menganalisis eh, kecepatan sudutnya gitu ya, kecepatan linearnya, kecepatan eh, tangensialnya, ataupun kecepatan sentripetal. Nah, ini adalah tabel yang menggambarkan analogi ya, gerak linear dan atau translasi ya dengan gerak rotasi ya. Kalau untuk gerak linear atau translasi, di sini ada besaran perpindahan ya, kecepatan, percepatan ya. Tapi kita nyatakan dalam simbol X ya, untuk linear atau translasi. Tapi kalau misalkan dalam rotasi kita nyatakan sebagai theta atau radian, dan dia memiliki hubungan di mana X sama dengan jari-jari dikalikan theta. Jadi ini adalah hubungan antara gerak linear dan gerak rotasi. Nah, untuk besaran kecepatan juga sama. Untuk linear biasanya dinyatakan dalam notasi V, kecepatan m meter per second. Tapi untuk rotasi, kecepatan sudut omega ya, di mana satuannya adalah radian per second. Atau hubungan antara gerak linear dan rotasi adalah V sama dengan R dikalikan omega. Begitu pula dengan percepatan, sama ya. Kalau di linear, linear hanya eh, apa namanya, melibatkan percepatan tangensial. Tapi kalau gerak rotasi ada percepatan sudut ya. Dan percepatan tangensial itu sama dengan jari-jari dikalikan dengan eh, percepatan sudut ya. Jadi sebetulnya identik ya, persamaan atau konsepnya, namun memang harus dipahami adanya perbedaan dalam beberapa komponen ya, yang digunakan dalam gerak rotasi. Lalu ada satuan yang digunakan atau biasanya dalam gerak rotasi itu ada satu revolusi gitu ya, berapa second, berapa berapa lingkaran penuh dalam berapa detik gitu ya. Nah, itu biasanya dinyatakan dalam hertz gitu ya. Satu hertz itu satu revolusi dalam satu detik gitu ya. Ini biasanya kita apa, menggunakan istilah frekuensi ya untuk menggambarkan berapa banyak putaran yang terjadi ya pada suatu benda dalam berapa detik gitu ya, atau dalam waktu tertentu. Di mana sih frekuensi itu bisa kita dapatkan dari formula ini ya, omega dibagi dengan 2V atau sama dengan 1/T. Di sini adalah eh, periode ya. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang melibatkan gerak rotasi. Mungkin bisa kalian baca dulu ya soalnya. Dan ini untuk bahan kuliah sudah saya upload di Leeds ya. Nanti kalian bisa download. Nah, di sini eh, soal ini sebetulnya masih apa namanya, membahas mengenai komponen-komponen besaran sudut ya. Mana di sini kita lihat ada gelang gitu ya. Dia melihat ada suatu mangsa ya. Dan kita diminta untuk menganalisis ya. Menganalisis apa namanya, penglihatan si mata elang ini. Jadi si mata elang ini dia dapat membedakan benda ya yang melingkupi sudut minimal 3 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat minus 4 radian. Jadi kalau sudutnya eh,
apa namanya lebih kecil dari ini dia nggak bisa ngelihat. Tapi kalau dia eh, minimal tiga kali 10 pangkat minus 4 radian dia bisa melihatnya. Nah di sini kita diminta untuk mengkonversi ya, ke derajat ya. Nah, di sini lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah seberapa kecil benda yang dapat dilihat oleh elang ini pada ketinggian 100 meter. Jadi ada dua pertanyaan. Yang satu kita diminta untuk mengkonversi, yang satu memperkirakan ya objek minimum yang dapat dilihat pada ketinggian 100 meter. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep tadi ya, apa namanya komponen-komponen besaran sudut ya. Di sini ada titik pusat, lalu ada panjang busur gitu ya, ada tali busur di sini. Nah, inilah yang kita bisa apa namanya gunakan ya untuk memperkirakan objek minimum yang dapat dilihat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sini kita diminta untuk merubah ke ke derajat ya. Dimana kita tinggal mengalihkan dengan faktor konversinya ya, gitu ya. Mana 360 derajat itu sama dengan 2V radian. Di sini kita tinggal push, lalu kita tinggal kalikan ya. Di sini kita dapatkan angkanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sini kita bisa lihat bahwa kalau kalau misalkan mata elang ini di sini gitu ya, kalau dia melihat dengan suatu jangkauan tertentu ya, dan dia membentuk suatu semacam itu ya, besaran sudut ya. Jadi ada panjang busur, ada tali busurnya, ada sudut yang dibentuk. Nah, di sini sudutnya tadi kan katanya 3 kali 10 pangkat minus 4 ya, atau 0,017. Maka kalau misalkan dalam ketinggian 100 meter ini, berapa yang paling kecil itu ya, objek yang bisa dihitung, dilihat. Nah, di sini kita bisa gunakan eh, hubungan antara delta T gitu ya, sorry, theta dengan panjang busur dan jari-jari ya. Jadi kalau misalkan mata elang itu kita anggap sebagai titik pusat, lalu jarak antara titik mata itu dengan objek itu adalah R, sini R-nya 100 meter, lalu panjang busurnya ini yang kita inginkan gitu ya, supaya kita dapat lihat theta yang ya, eh, tetanya sudah diketahui ya, tetanya sudah diketahui. Yang kita inginkan adalah panjang busurnya gitu ya, apa eh, tali busurnya gitu ya, tali busurnya, panjang busurnya di sini. Ini panjang busurnya karena dia eh, sebetulnya ini tali busur ya, tapi karena pandangan mata elang itu mengarah dari atas ke bawah, panjang busur dan tali busur itu identik ya. Tapi kalau dalam kasus lain mungkin berbeda. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ini ya untuk mendapatkan tetanya berapa, R-nya berapa, L-nya berapa. Dan di sini tadi tetanya adalah 0,017, lalu R-nya adalah jarak dari mata ke apa namanya ke hewan itu 100 meter. Kan sini kita dapatkan panjang busurnya. Panjang busurnya itu adalah 0, apa namanya 0,017 dibagi dengan 100 meter. Nah, tapi ini karena dia masih dalam derajat, maka ini agak agak sulit dalam perhitungan matematis ya, sehingga kita perlu ganti. Kita perlu ganti, kita perlu ganti dengan iradian tadi ya. Jadi kita menggunakan yang justru yang 3 kali 10 pangkat minus 4 radian bagi 100 meter. Nah, ini kurang lebih eh, 3 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 3 cm. Sehingga panjang benda yang dapat dilihat oleh si elang ini adalah paling kecil
itu adalah 3 cm. Lalu untuk soal yang berikutnya, di sini kita diminta untuk menghitung ya beberapa besaran ya. Di sini kasusnya adalah suatu komedi putar ya. Ini tadi taman hiburan ya biasanya. Mana benda itu dia berotasi ya. Dari awalnya dia diam, lalu dia berotasi dengan percepatan sudut konstan alfa di mana diketahui 0,06 radian per second pangkat 2. Lalu dia meningkatkan kecepatan sudutnya selama 8 detik ya. Jadi yang awalnya kecepatan sudutnya 0 ditambahkan selama 8 detik dengan percepatan sudut konstan 0,060 radian second pangkat 2. Nah, ini juga kita bisa menggunakan eh, rumus yang kurang lebih mirip dengan gerak translasi ya, tapi di sini kita gunakan untuk gerak rotasi. Jadi kita gunakan yang tabel yang ini ya. Nah ini ya. Ini kita perlu mencari dan juga eh, formula-formula yang tadi sudah saya sampaikan. Nah untuk kecepatan sudut, nah ini kita bisa dapatkan alfa sama dengan sorry, kecepatan sudut ya. Di sini eh, kecepatan sudutnya karena dia awalnya itu nol ya, karena dia awalnya diam ya, lalu dia bergerak gitu ya. Nah, inilah yang kita ditanyakan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan rata-rata ya, percepatan sudut rata-rata yaitu omega 2 dikurangi omega 1 per delta T. Nah, di sini diketahui bahwa percepatan sudutnya adalah 0,060 radian. Dan di sini kita dapatkan delta T-nya yaitu 8 detik ya, sehingga delta omega itu sama dengan 0,060 dikalikan dengan 8 detik ya. Dan dari situ kita bisa mendapatkan apa namanya eh, delta omega kurangi delta omega 2 dikurangi omega 1. Nah, omega omega 2 itu bisa kita dapatkan dari omega 1 ya, tambahkan tadi ya di sini ya, alfa rata-rata atau percepatan sudut rata-rata dikalikan dengan delta T. Di sini kita dapatkan tadi, kalikan saja ya 0,06 kalikan dengan 8 second sehingga kita dapatkan 0,48 radian per second. Ini untuk kecepatan sudutnya. Lalu kita diminta juga untuk mencari kecepatan linear. Kalau misalkan si anak itu ada anak yang duduk pada tunggangan berjarak 2,5 meter. Berarti kan eh, si kita bisa apa namanya? Kita bisa simpulkan si anak ini ada di titik P gitu ya. Dan dia berjarak di sini dari titik pusatnya itu adalah 2,5 meter. Lalu dia berputar gitu. Maka di sini yang ditanyakan kecepatan linear, yaitu kecepatan tangensialnya yang ditanyakan. Nah, kecepatan tangensial ya pada atau linear si anak ini bisa kita gunakan rumus V sama dengan R dikalikan omega ya. Nah, di sini jari-jarinya adalah
2,5 meter dikalikan dengan kecepatan omega ya, 0,48 radian per second. Nah, ini adalah kecepatan eh, linear anak. Kalau dia duduk di titik ujung sini ya, kita asumsikan dia duduk di titik ujung ini. Nah, radian ini tidak dituliskan lagi ya pada apa namanya pada hasil akhir ya, karena memang radian itu tidak ada satuan ya. Dia hanya simbol sebetulnya. Karena dia merupakan rasio ya, antara besaran jarak itu tadi apa namanya theta sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari ya. Karena dia merupakan rasio, dia tidak punya satuan. Jadi kita hanya apa istilahnya ya, membantu mendefinisikan saja ini bahwa ada yang dinamakan istilah yang dinamakan radian, tapi dia tidak memiliki satuan sebenarnya. Lalu poin berikutnya percepatan tangensial ya, si anaknya. Sama juga ya di sini eh, dia si anak ini memiliki kecepatan linear sekaligus juga percepatan tangensial ya. Nah, percepatan tangensial ya kita bisa hitung dengan menggunakan R dikalikan alfa ya. R ini adalah jari-jari sama tadi 1,2 dikalikan dengan percepatan sudut konstan ya, sini konstan yaitu 0,060 yaitu 0,15 ya. Yang berikutnya adalah percepatan sentripetal ya atau AR ya. Nah, R ini bisa kita cari dengan rumus V kuadrat per R ya. Mana kita sudah mengetahui kecepatan linear ini, kecepatan linear si anak ya yang dia itu berada di titik atau di ujung komedi putar gitu ya. Tinggal kita kuadratkan lalu yang dibagi dengan kemarin 2,5 gitu ya. 2,2 gitu ya. Ini ya. Sini 0,58 meter per second kuadrat. Lalu ada percepatan total ya, di mana percepatan total sama dengan percepatan tangensial ditambah kecepatan sentripetal ya, itu tadi. Nah, karena eh, percepatan total ini merupakan vektor ya, maka kita bisa mencari magnitudo percepatan total dengan eh, menggunakan rumus A sama dengan tangensial kuadrat ditambah percepatan kuadrat. Nah, ini kita tinggal perhitungkan ya, apa namanya eh, percepatan totalnya gitu ya. Di mana tangensialnya sudah kita ketahui ya, 0,15 ya. Yang dikuadratkan ditambah kecepatan radialnya ya, 0,58. Lalu kita akarkan gitu ya. Sini kita dapatkan kecepatan totalnya adalah 0,060 meter per second. Nah, ini kurang lebih ya contoh soal di apa namanya yang melibatkan gerak rotasi ya. Sebelum saya masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya, sambil dicatat ya.
Nah, lalu dalam kinematika gerak rotasi ya ada eh, kondisi di mana objek yang berotasi itu memiliki percepatan sudut yang konstan, di mana percepatan sudut konstan ini terjadi ketika laju perubahan kecepatan sudut benda tetap sama terhadap waktu. Nah, ini konsep yang fundamental untuk memahami gerak rotasi benda-benda ya, misalkan roda, sentrifuge, dan mesin berputar lainnya. Ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan rumus yang linear ya, atau yang analog yang sama ya, dengan besaran gerak linear ya. Mungkin yang tabel yang tengah ini kalian sudah mengetahui ya rumusnya ya, mungkin masih ingat gitu ya. Untuk besaran sudut untuk besaran-besaran sudut yang dalam kasus percepatan sudutnya konstan, kita menggunakan formula yang sama. Jadi ini adalah rumus yang bisa kita gunakan ketika kasusnya adalah percepatan sudutnya itu konstan. Kalau kalau tidak konstan, maka kita tidak bisa menggunakan formula yang ini ya. Kita harus menggunakan formula yang lain untuk apa namanya menghitung besaran sudut-sudut, besaran-besaran sudut yang ingin kita ketahui atau ingin kita analisis. Sini ada omega ya, ada theta, ada omega pangkat 2 sama dengan omega awal pangkat 2 ditambah 2 alfa theta ya. Ini kurang lebih mirip-mirip ya dengan formula yang mungkin sudah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, ini contoh soal yang melibatkan percepatan sudut konstan ya. Di sini eh, adalah kasus di mana kita me- mau menghitung gitu ya, atau menganalisis percepatan sudut rata-rata dari suatu mesin yang dinamakan sentrifuge ya, atau sentrifugasi. Mesin sentrifugasi. Mesin sentrifugasi ini adalah kalau misalkan di apa namanya di bidang medis ini bisa kita gunakan untuk memisahkan darah, ya, sel darah merah ya. Sini kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar darah yang dipisahkan ya. Di sini kita bisa lihat yang pekat ini, yang hitam pekat ini adalah sel darah merahnya, sedangkan yang bening di sini ada cairan bening itu adalah cairan yang bukan sel darah merah. Kalau darah itu kan ada campuran ya, ada campuran beberapa macam eh, senyawa gitu ya. Di sini ada sel darah merah, ada cairan cairan ini ya, cairan tubuh ya, yang dia bukan sel darah merah. Jadi kita ingin memisahkan sel darah merah kasus ini. Mungkin saya akan menunjukkan ya cara kerja sentrifuge-nya dulu ya. Mungkin saya stop dulu. Eh, Nah, di sini saya akan putarkan video ya. Oke, jadi itu tadi apa namanya eh, alat sentrifuge ya, yang biasanya digunakan dalam bidang kesehatan ataupun bidang lain ya, mana dia eh, memutarkan suatu benda ya, diputar gitu ya dalam waktu kecepatan tertentu dalam waktu yang mungkin eh, apa kecepatan sudut yang sangat cepat ya eh, dalam waktu beberapa lama gitu ya. Maksudnya di sini adalah untuk memisahkan tadi, memisahkan benda yang berbeda beratnya atau densitasnya ya. Misalnya di sini tadi saya sampaikan dia memisahkan sel darah merah ya dengan cairan plasma ya, yang apa namanya yang ada dalam tubuhnya.
Dan di sini untuk soalnya si sentrifuge ini dia bergerak dipercepat ya. Dari keadaan diam sampai ke kecepatan 20.000 RPM ya dalam waktu 30 second, 30 detik. Berapakah percepatan sudut rata-ratanya? Lalu pertanyaan kedua adalah berapa banyak putaran yang telah dilewati oleh sentrifuge ini selama jangka waktu berlangsungnya gerak dipercepat itu apabila percepatan sudutnya konstan. Nah, di sini apa namanya ada beberapa informasi yang kita diberikan ya, yaitu kecepatannya itu diketahui 20.000 RPM atau revolusi per menit. Jadi tadi alatnya itu kan dia berputar ya, satu putaran penuh itu satu revolusi. Nah ini dia berputar dalam waktu 1 menit 20.000 kali. Jadi Anda bayangkan berapa cepatnya dia berputar gitu ya. Nah di sini kita bisa menghitung, kita ingin menghitung percepatan sudut rata-ratanya. Maka untuk menghitung percepatan sudut rata-ratanya, maka kita bisa menggunakan formula bisa ya. Oke, ini ya, alfa rata-rata ya sama dengan delta omega per delta t. Nah, di sini tadi kecepatan sudut awal itu kan diam ya awalnya, lalu dia dipercepat dalam waktu 30 second itu 20.000 RPM, 20.000 revolusi. Nah, maka di sini kecepatan sudut awal itu adalah 0, kecepatan sudut yang kedua itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus 2V dikalikan frekuensi. Karena yang diketahui adalah kecepatan sudut 20.000 RPM, 20 revolusi per menit. Dan di sini kita bisa hitung 2V ya. 2V dikalikan dengan 20.000. Lalu apa namanya? Karena kecepatan sudut itu biasanya dinyatakan dalam radian per second, berarti kita perlu bagi dengan 60. Karena 1 menit adalah 60 second. Karena tadi ya RPM 20.000 revolusi per menit. Ini kita dapatkan 2100 radian per second. Nah, maka untuk menghitung percepatan sudut rata-ratanya, kita bisa dapat hitung dengan 2100 radian per second kurangi 0 dibagi dengan eh, dalam waktu 30 second ya, delta T-nya. Ini adalah kecepatan sudut rata-ratanya. Nah, untuk soal yang berikutnya, kita bisa menggunakan apa namanya rumus yang tadi ya di sini untuk percepatan sudut konstan ya. Nah, ini ada tabel di sini ya. Ini adalah rumus-rumus yang kita bisa gunakan untuk menghitung di sini berapa banyak putaran ya. Maka di sini apa namanya kita bisa menghitungnya dengan rumus ini delta theta ya. Theta untuk mendapatkan berapa banyak putaran yang telah dilewati oleh sentrifuge ini. Di mana di sini theta sama dengan omega setengah alfa T pangkat 2. Nah, di sini omega nolnya itu 0 ya, tambah setengah tadi kecepatan sudut rata-ratanya 70 radian second kuadrat kalikan 30 second. Nah, di sini kita dapatkan tetanya adalah 3,15 kali 10 pangkat 4 radian.
Nah, ini kita baru dapat tetanya ya, perpindahan sudutnya ya. Tapi yang kita ingin tanya, yang ditanyakan adalah banyak putaran ya. Berarti kan ini perlu kita bagi ya dengan eh, 2V radian ya, karena satu putaran adalah 2V radian. Sehingga di sini jumlah putaran yang kita dapatkan adalah 3,15 kali 10 pangkat 4 radian dibagi dengan 2V radian per revolusi atau satu putaran penuh. Sehingga di sini kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 3 revolusi atau putaran penuh. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita membahas materi selanjutnya? Alfa, saya izin bertanya, Pak. Ya, Itu pada saat perhitungan, kenapa dia tiba-tiba ada 70 rad ya, Pak? Rad per second kuadrat. yang ini percepatan sudut ya. Iya, Ya, ya ini kita yang diminta soalnya. Ini kan kita diminta untuk mencari percepatan sudut rata-rata ya, alfa ya, sini alfa. Ini adalah percepatan sudut rata-rata. Di sini ada alfa, ada garis atas di atasnya ya. Ini kita bisa dapatkan tadi ya dengan rumus ini, delta omega dibagi dengan delta t. Jadi ketika si mesin ini dia berputar gitu ya dari keadaan dia dalam 30 second, maka ini yang kita hitung percepatan sudut rata-ratanya. Sini 2100 ya. Ini adalah omega 2 ya. Jadi omega ketika si apa namanya si mesin ini berputar 20.000 per menit. Ya, kita dapatkan sini omeganya 2100 radian per second dikurangi 0 karena dia awalnya diam. Lalu kita dibagi dengan 30 second, maka kita dapatkan sini hasilnya 70 radian per second kuadrat itu ya. Itu maksudnya kali itu gimana? iya Pak, bagian situ ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, itu untuk tetanya yang 3,15 kali 10 pangkat 4 radian itu kenapa tiba-tiba dibagi 2 pi radian, Pak? Oh iya, ini karena kita pengen tahu banyak putarannya. Kan kalau misalkan benda itu kalau berotasi kan dia satu putaran penuh ya. Ini ya. Ini ada sumbu pusat, di sini ada titik, ya kita anggap titik P ya. Nah kalau dia berputar gitu ya di sini, lalu dia balik lagi ke titik P, nah itu kita nyatakan dalam satu putaran penuh, ya. Satu revolusi ya. Nah theta ini kan adalah theta yang 3,15 pangkat 4 radian ini adalah jumlah jumlah perpindahannya total ya, total selama 30 second tadi. Jadi total perpindahannya itu adalah 3,15 kali 10 pangkat 4 3 kali 10 pangkat 4 radian. Yang kita tanyakan di sini kan putaran. Maksudnya di sini putaran penuh. Nah, untuk mendapatkan berapa banyak putaran penuh, maka kita membagi perpindahan theta ini dibagi dengan 2V radian per revolusi atau per putaran penuh. Di sini ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah 5 kali 10 pangkat 3 revolusi atau putaran penuh. Jadi selama 30 second, si benda ini berputar 5.000 kali dalam waktu 30 detik. Ya. Dia berputar 5.000 kali putaran penuh ya. Jadi yang tadi ya, di sini titik P, dia berputar. Kalau dia berputar ke titik P lagi, dia terus dihitung satu, berputar lagi, dihitung dua gitu ya. 3 sampai 5.000 kali. Dalam waktu 30 second. Itu ya maksudnya ya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih, Pak. Ini saya hapus ya. Sambil dicatat ya. Nanti tidak ada di slide-nya ya kalau apa pembahasannya.
Oke, berikutnya adalah konsep gerak menggelinding ya, atau tanpa slip. Di sini misalkan ada roda gitu ya, sepeda sepeda gitu ya, dia kan memiliki roda ya, lalu kita goes, dia berputar gitu ya. Nah, si benda atau sepeda itu berputar kalau misalkan yang pertama ada gaya gesek yang terjadi. Kalau tidak ada gaya gesek, maka dia nggak bisa berputar karena dia licin, jadi dia slip gitu ya. Nah, gerak menggelinding ini ya, dinamakan gerakan tanpa slip ya. Jadi dia bisa, maksudnya gerak si sepedanya itu bisa berjalan gitu ya. Berjalan, dia berjalan tanpa dia itu apa namanya, eh, terpeleset ya, istilahnya begitu ya. Di sini kondisinya adalah adanya gaya gesek ya. Gaya gesek ya, di sini. Nah, ini untuk menganalisis apa namanya, kasus gerak menggelinding, kita bisa gunakan gambar yang sebelah sini ya. Di sini misalkan si apa namanya, si benda ini, roda ini, dia memiliki sumbu C, ya jari-jarinya R, lalu di sini adalah titik kontaknya ya dengan tanah di sini atau dengan permukaan, tapi di sini ada gaya gesek statis atau yang mempertahankan supaya dia nggak tergelincir gitu ya. Nah, ketika dia bergerak gitu ya, maka kecepatannya kan mengarah ke kanan ya, dia bergerak gitu ya, kanan, dia berjalan gitu ya, berjalan, berjalan. Nah, ini kalau misalkan kita pandang dari sudut pandang eh, kerangka acuan ya, kerangka acuan ya, pada keadaan diam gitu ya. Apa namanya, pada poros C, sumbu C ini. Jadi kita memandang bahwa si roda ini akan berputar, kita menganalisisnya itu dari kita melihatnya dari sudut pandang C atau sumbunya. Jadi kalau misalkan kita kita bayangkan kita berada di titik tengah ini, lalu si benda ini berputar dan dia berjalan gitu kan, maka dia akan memiliki kecepatan sebesar v, gitu ya, karena dia berputar dan dia bergerak gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita ganti kerangka acuannya, gambar bawah di sini ya, ini kerangka acuannya kita ganti nih. Yang dia tadinya di C, ya kita ganti kerangka acuannya ya. Di sini apa namanya, kita lihatnya dari sudut pandang yang lain gitu ya. Di sini kalau kita lihat sudut pandang yang lain, kita lihatnya bahwa si kecepatan itu si, si benda ini kelihatannya malah bergerak ke kiri gitu ya. Ini hanya sudut pandang aja sebetulnya ya. Jadi biasanya kalau menganalisis pergerakan suatu benda, kita juga perlu tahu dari sudut mana kita mengacunya gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan ada soal ditanyakan ini dari titik P ini pergerakannya ini kecepatannya berapa gitu ya. Atau dari titik C itu berapa gitu ya. Nah itu perlu kita cermati baik-baik ya, karena namanya fisika, ada plus minus itu dia berpengaruh beda gitu ya. Besarannya sama tapi tandanya beda ya. Apa maksudnya sebetulnya beda gitu. Kalau dia positif dia ke kanan, kalau dia negatif dia ke kiri. Maksudnya ini dia seakan-akan berkurang gitu ya kecepatannya gitu. Nah, lalu terkait dengan gerak menggelinding ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika si roda ini berputar, bisa berjalan, sepeda ini bisa berjalan gitu ya, maka syaratnya tadi dia harus bergantung pada gesekan ya. Sehingga eh, kalau dia tidak ada gesekan, maka dia tidak bisa eh, bergerak menggelinding tanpa slip. Nah, ini mungkin apa namanya, contoh soalnya yang melibatkan itu. Mungkin di sini silakan nanti dicoba ya soalnya. Sebetulnya ini bisa menggunakan formula-formula yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu, mungkin saya hanya sampaikan kunci jawaban saja ya untuk yang ini. Ini untuk kecepatan sudut awal omega 0 ini sama dengan 24,7 radian per second ya. Lalu jumlah putarannya tadi ya, sini
53,8 putaran. Nanti tolong dicoba dikerjakan ya. Lalu percepatan sudutnya adalah minus 0,902 radian. Lalu waktu berhentinya adalah 27,4 second. Ini bisa kalian gunakan formula-formula yang tadi saya sudah sampaikan ya terkait dengan kecepatan sudut, lalu percepatan sudut. Ya, kita bisa gunakan apa namanya konsep itu ya, konsep formula yang di awal ya, di mana V sama dengan R dikalikan omega. Nah, ini adalah kalau dia menggelinding ya, formula yang digunakan ketika dia menggelinding ini adalah eh, formula ini ya. Kita ingin mencari kecepatan ya, linear ya, di mana suatu benda itu bergerak menggelinding. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ya. Kecepatan V sama dengan jari-jari dikalikan omega ya. Tapi ini hanya terjadi pada kondisi yang dia tidak licin atau tidak tergelincir. Kalau dia tergelincir, dia nggak bisa pakai rumus yang ini ya. Lalu berikutnya kita akan bahas energi kinetik ya. Energi kinetik rotasi ya, di mana mungkin kalian sudah dapatkan sebelumnya ya di pertemuan-pertemuan awal, di mana kalau benda itu bergerak translasi ya, bergerak linear, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus setengah mv dikalikan setengah mv kuadrat ya. Itu untuk menghitung energi kinetik dari suatu benda yang dia itu bergerak linear ya, bergerak translasi. Tetapi kalau misalkan benda yang bergerak dan dia berotasi juga gitu ya, maka kita harus memperhitungkan energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi. Jadi contohnya kasus tadi sepeda ya, dia kan berputar ya, rodanya itu berputar terhadap sumbunya dan juga dia itu bergerak secara linear gitu ya. Maka kita perlu menjumlahkan keduanya, di mana eh, total energi kinetik adalah energi kinetik rotasi, di mana eh, itu adalah rumusnya adalah setengah dikalikan massa dikalikan jari-jari pangkat 2 dikalikan omega 2 ya. Kenapa tadi? Karena eh, untuk kecepatan menggelinding V sama dengan R dikalikan omega ya. Jadi kecepatan linear di sini kita ganti dengan kecepatan sudut ya. Apa namanya? Kecepatan saat dia menggelinding ya. Sehingga di sini kita dapatkan energi kinetik rotasinya adalah setengah dikalikan mr pangkat 2 dikalikan omega 2. Nah, di mana di sini mr pangkat 2 itu adalah momen inersia. Nanti kita akan bahas ya. Lalu kita tinggal menjumlahkan energi kinetik translasinya dari pusat massa ya. Jadi kalau apa namanya benda ini berputar ya, maka kita harus tahu dulu kecepatan pusat massanya ya. Sini adalah kecepatan pusat massa ya, sama. Sini juga momen inersia pusat massanya. Nah, ini untuk menghitung energi kinetik untuk benda yang bergerak dan secara linear dan juga dia berotasi. Nah, untuk menjelaskan momen inersia, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang torsi ya, di mana torsi ini tahu ya adalah momen gaya yang dia itu besarnya sebanding dengan perkalian antara gaya dan dengan momen. Jadi di sini misalkan ada engsel ya, pintu ya, di sini ada engsel, di sini pintu ya. Lalu di sini ada gaya yang kita kerahkan gitu ya. Kalau misalkan kita membuka pintu, maka kita
mengerahkan gaya ke pintu ini, lalu kita dorong seperti itu ya. Nah, ini adalah gaya yang dikeluarkan oleh kita untuk mendorong si pintu ini. Lalu pada saat kita mengerahkan gaya pada posisi A, di sini ada lengan momen. Di sini RA ya. RA adalah lengan momennya di sini. Nah, dari sini kita bisa apa namanya? Nantinya menghitung besar torque-nya, torsinya ya, momen gayanya. Nah, tapi gaya-gaya yang bekerja pada sudut yang berbeda-beda ini itu nanti juga berbeda ya momen gayanya seperti itu. Misalkan saya mendorong di posisi A di ujung sini dan ketika saya mendorong eh, pintu ini di posisi B dia berbeda gitu ya. Dan ini lebih lebih mudah mendorong di posisi A dibandingkan dengan posisi B kan. Nah, ini kita bisa menghitung dari nanti besar torsi yang diperlukan ya. Lalu kalau misalkan gaya yang kita berikan dia membentuk sudut. Dia membentuk sudut apa namanya terhadap lengan momennya. Misalkan di posisi FC ya, di sini di posisi C, gaya yang dikerahkan ini membentuk sudut ya. Maka kita perlu menariknya dulu. Nah, menariknya dulu gitu ya. Inilah sudut yang dibentuk oleh gaya yang diberikan pada posisi C. Dan di sini adalah angle-nya. Maka lengan momennya adalah yang di sini. Kalau yang posisi A kan jelas ya di sini lengan momennya gitu ya. Posisi FD ini ya apa namanya dia bernilai nol gitu ya. Karena kan dia nggak membentuk ini ya nggak punya lengan ya istilahnya. Nggak punya lengan momennya gitu ya. Dia bernilai nol. Jadi dia tidak bisa memutar si pintu ini kalau kita berikan posisi D. Tapi kalau dia posisi C dia masih ada nih ya, dengan momennya ya. Yaitu posisi C. Kalau posisi B lengan momennya di sini ya. Posisi B. Ini adalah lengan momennya. Nah, lengan momen ini yang torsi ini berguna untuk mengetahui berapa banyak yang gaya yang kita kerahkan ya untuk memutar suatu benda itu ya. Nah, lalu juga tadi sama ya. Jadi ketika kita mengerahkan gaya yang dia membentuk sudut ya seperti tadi ya di posisi C, maka ini gaya ini kan dia membentuk sudut ya. Sudut, maka kita perlu menghitung semua komponen-komponennya. Di komponen yang dia itu tegak lurus, yang apa namanya, yang paralel atau tegak lurus, jadi atau yang sumbu X, sumbu Y ya. Kita harus perhitungkan semua komponennya untuk menghitung gaya-gaya yang eh, bekerja di posisi C ini. Nah, itu berkaitan dengan torsi ya. Jadi eh, apa namanya? Untuk lebih mudahnya mungkin torsi atau tau ya itu adalah lengan momen dikalikan dengan tadi ya. Nah, tapi di sini lengan momennya ini harus tegak lurus ya. Sini tegak lurus dengan gaya yang diberikan gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung apa namanya gaya yang dibutuhkan untuk memutar suatu benda, kita bisa menggunakan eh, konsep torsi ini ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, dari konsep ini tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kalau misalkan kita ingin mendapatkan gaya yang lebih kecil untuk memutar suatu benda, ya, di sini misalkan yang tadi ya, yang posisi yang di sini, nah yang posisi pintu ini ya, maka posisi A ini hanya membutuhkan gaya lebih kecil dibandingkan dengan posisi gaya pada posisi B. Di gaya yang diberikan apa
apa namanya yang dibutuhkan ya untuk memutar si benda ini pada posisi A lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang dibutuhkan untuk memutar pintu ini pada posisi B. Nah, ini kita dapatkan dari eh, formula ini ya, tau sama dengan lengan momen yang tegak lurus dengan gaya yang diberikan. Jadi dia selalu eh, apa namanya eh, berkebalikan gitu ya. Jadi kalau misalkan gayanya itu eh, apa namanya gayanya sama gitu ya, gaya yang diberikannya sama, tapi dia posisi lengan momennya berbeda gitu ya, maka eh, kita tahu bahwa si benda itu ternyata apa namanya untuk memutar benda itu pada posisi yang berbeda itu lebih susah gitu ya. Kayak misalkan di apa namanya di pintu ini ya. Jadi posisi A ini lebih gampang dibandingkan dengan posisi B. Karena kita lihat hubungan tahu sama dengan lengan momen dikalikan dengan gaya yang dibutuhkan atau gaya yang bekerja ya, pada posisi itu. Ya. Nah, itu adalah konsep torsi ya. Lalu lanjut ke momen inersia tadi ya. Mana tadi saya sempat menyatakan menyinggung ya mengenai momen inersia ketika kita menghitung energi kinetik total ya dari suatu benda yang bergerak linear dan berotasi. Nah, untuk memahami momen inersia ya, maka kita perlu menggambarkan atau memodelkan dengan menggunakan suatu partikel tunggal. Jadi kan tadi saya sempat katakan untuk di awal ya benda tegar ya. Benda tegar itu kan sebetulnya misalkan bola gitu ya, atau roda gitu ya. Sebetulnya kan dia terdiri atas komponen-komponen partikel-partikel kecil gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh ya karena eh, apa namanya kalau kalian bisa membayangkan kan bola yang padat sama bola yang berongga kan berbeda ya, berbeda kan. Nah, sehingga kita perlu memodelkan momen inersia dalam suatu partikel tunggal terlebih dahulu. Jadi kita bayangkan unsur penyusun dari suatu benda tegar itu, yaitu satu partikel atau satu titik. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu apa istilahnya ya, suatu eh, benda gitu ya, dia memiliki massa m dan dia berotasi gitu ya. M ini adalah bendanya ya. Lalu dia berotasi gitu ya, berotasi gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini kita gunakan untuk memodelkan momen inersia dalam partikel tunggal ya. Jadi suatu titik gitu ya. Sebenarnya titik itu adalah bagian dari benda tegar. Nah, titik itu ya, ketika dia itu berotasi ya, maka dia pastinya kan apa ya istilahnya memiliki percepatan sudut juga ya. Karena kan dia berotasi tadi ya. Lalu kalau misalkan kalian ingat ya, kalau misalkan di hukum Newton itu yang kedua ya, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan, maka kita bisa mendapatkan hubungan yang lain, ya. Di mana ketika si apa namanya si benda ini, titik ini dia bergerak, maka dia otomatis ada gaya yang bekerja padanya gitu ya. Gaya sama dengan m dikalikan a ya, di mana percepatan untuk suatu benda yang berotasi kita bisa gunakan istilah tadi torsi ya, tau, di mana torsi ini sebanding dengan percepatan sudut ya, torsi tadi ya sebanding dengan percepatan sudut, sehingga di sini apa namanya kita bisa menuliskan F sama dengan mr dikalikan alfa ya. Lalu kalau misalkan kita kalikan ya
kedua ruas kiri dan kanan ini dengan jari-jari, maka kita akan dapatkan R dikalikan F sama dengan MR pangkat 2 dikalikan alfa. Nah, R dikalikan F itu adalah momen ini tau ya, momen gaya ya, torsi. Lalu setara dengan M dikalikan R pangkat 2 dikalikan alfa. Nah, untuk partikel tunggal titik seperti ini, momen inersia adalah MR pangkat 2 ya. Jadi ini adalah apa namanya, istilah yang kita gunakan untuk menggantikan massa dikalikan jari-jari dikuadratkan. Nah, ini kita kenal sebagai momen inersia. Di mana momen inersia ini adalah mengukur kelembaban rotasi atau resistensi benda terhadap perubahan gerak rotasi. Nah, kenapa di sini kita bisa istilah mengalihkan dengan jari-jari ya? Karena memang di sini kita ingin tahu ya, kita mengetahui bahwa hubungan antara torsi ya, inersia rotasi dengan percepatan sudut, kita bisa dapatkan hubungan itu. Di sini kan ada besaran yang baru yang muncul ya, yang kita namakan adalah momen inersia. Dan selain itu, karena torsi ini ya, itu juga sebanding dengan percepatan sudutnya. Karena apa namanya, ini juga berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Nah, kalau misalkan momen inersia untuk satu titik adalah MR pangkat 2, maka kalau misalkan momen inersia untuk benda lingkaran, itu dia penjumlahan dari titik-titik yang tadi. Jadi, kenapa kita perlu menjumlahkan? Karena memang benda tegar tadi ya, misalkan apa namanya, ban gitu ya, dia kan terdiri atas titik-titik ya, partikel-partikel penyusun. Nah, partikel penyusun itu dia memiliki momen inersia masing-masing. Sehingga kalau untuk menghitung momen inersia suatu benda tegar, maka kita perlu tahu dulu bendanya seperti apa. Bendanya seperti apa? Apakah dia bulat? Apakah dia bentuknya silinder atau macam-macam seperti itu. Nah, ini tadi ya yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan apa namanya, kita ingin mencari momen inersia benda tegar, maka kita perlu menjumlahkan momen inersia titik-titik yang tadi. Titik-titik yang tadi kita jumlahkan, dan itu sebetulnya konsep kalkulus integral ya, di mana kita bisa menggunakan integral ya untuk menghitung momen inersia untuk benda tegar, di mana nilai momen inersia ini sangat bergantung pada bentuk, lalu dia juga bergantung pada distribusi massa, dan juga dia bergantung pada sumbu rotasi yang dipilih. Jadi sangat bergantung pada beberapa kondisi. Dan ini sebetulnya kasus yang cukup sulit ya. Dan ini bisa kalian gunakan juga kasus ini di mata kuliah kalkulus 1 ya. Yang saya sampaikan sebelumnya ada tugas akhir kelompok. Di situ ada studi kasus, kalian bisa menggunakan ini ya. Contoh kasus menghitung momen inersia pada benda tegar yang bentuknya berbeda-beda ya, untuk mendapatkan tadi itu ya, momen inersia masing-masing gitu ya. Momen inersia total benda-benda yang berbeda-beda tadi gitu. Dan di sini saya sampaikan sekilas ya untuk apa namanya, kalau misalkan kalian ingin menghitung momen inersia dari suatu benda tegar ya, bisa saja dia benda bulat, benda silinder, atau benda berongga. Nah, kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar ini ya untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu yang tidak melewati pusat massa. Di mana di sini momen inersia adalah momen inersia terhadap sumbu yang melalui pusat massa ditambahkan dengan massa total benda dikalikan dengan
jarak antara sumbu yang baru dan sumbu yang melalui pusat massa. Nah, ini kalau misalkan eh, kasusnya bendanya itu kita menghitung momen inersianya tidak melewati pusat massanya. Kita bisa menggunakan teorema ini. Nah, ini secara ilustrasi ya, apa namanya, benda yang berputar, ya, tapi dia tidak melalui apa namanya, sini tidak melewati pusat massanya, gitu ya. Yang perlu kita yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menghitung dulu ya momen inersia terhadap pusat massanya, lalu kita menggunakan eh, menentukan jarak ya. Sini ya, sini bisa menggunakan jarak, lalu kita gunakan teorema yang kita apa namanya gunakan di awal, yaitu ini ya. Momen inersia adalah integral R pangkat 2 dm. Sini dm ini adalah diferensial ya. Diferensial terhadap massa-massa yang kecil-kecil tadi ya. Jadi kalau misalkan ini saya menuliskan dm ini adalah artinya diferensial massa ya. Maksudnya diferensial ini ada tadi bagian kecil dari benda tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini, dm ini adalah satu kotak kecil ya dari benda yang keseluruhan ini. Jadi dia dm ini adalah sebagian kecil itu ya dari benda yang akan kita analisis seperti itu. Kita bisa menggunakan teorema ini ya untuk teorema sumbu sejajar ya untuk menghitung tadi ya momen inersia yang dia tidak melewati pusat massa. Tapi ini hanya studi kasus ya. Maksudnya eh, tidak mesti kita menggunakan teorema ini ya, tapi kita bisa gunakan cara yang lain, ya. Tergantung kasusnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya berikan tabel dan gambar yang menggambarkan formula yang sudah didapatkan ya, sudah dihitung ya dengan rumus ini, integral ini ya, untuk mendapatkan untuk menghitung momen inersia I pada kasus yang berbeda-beda gitu ya. Di sini ada bendanya gelang tipis, ya, lokasi sumbunya dia di titik pusat, lokasi sumbunya hanya apa di sini hanya melewati titik pusat. Di sini ada yang melewati salah satu ujungnya, ya, sumbu pusatnya. Jadi berbeda-beda gitu ya formulanya gitu ya. Dan juga dia tergantung pada bentuknya ya, dia gelang tipis, dia bisa silinder, dia silindernya pejal, silindernya berongga, atau batangnya ini eh, homogen atau tidak gitu ya. Ini berbeda-beda ya sehingga eh, ini juga kalian bisa gunakan contoh ini ya untuk tugas akhir kalkulus kalian ya, menghitung momen inersia ya dengan menggunakan kalkulus integral gitu ya. Tapi memang agak sulit ya, makanya di sini saya cuma skip aja. Nanti kita bisa bahas di kalkulus ya untuk lebih detailnya mengenai teorema sumbu sejajar ini. Tapi intinya setidaknya kalian ya saya perkenalkan ya dengan eh, teorema sumbu sejajar ini ya dan juga konsep integral kalkulus ya untuk menghitung momen inersia pada benda tegak ya. Jadi kalau kalau misalkan tadi saya sampaikan konsepnya di sini ya, yang titik ini hanya berlaku pada partikel tunggal ya, titik ya. Itu bagian kecil dari suatu benda tegar. Kalau kita menghitung eh, momen inersia pada partikel tunggal atau benda kecil ini, kita bisa gampang ya menggunakan formula ini. Tahu sama dengan sorry, kalau untuk momen inersia adalah M dikalikan R dipangkatkan 2 ya. Cukup itu saja. Tapi kalau misalkan kita menghitung benda tegar, beda lagi itu kasusnya ya. Dan itu kompleks ya, cukup sulit ya. Bahkan mungkin sangat sulit. Tergantung dari bendanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada contoh kasus, tapi kalian bisa gunakan formula yang sudah ada ya di sini, pada tabel sini ya, untuk menghitung momen inersia ya pada kasus-kasus yang ada di soal ya. Jadi tinggal kalian gunakan saja rumusnya ya. Misalkan sini pada pada kasus ini ya, pada kasus satu, nah ini kan sumbu pusatnya di tengah gitu ya.
Sini ada beberapa benda, lalu kasus berikutnya sumbu pusatnya di samping. Nah, ini berbeda nih momen inersianya ya. Tapi kalau yang untuk kasus satu ini mungkin agak gampang ya, karena eh, dia bukan benda tegar ya. Jadi dia kita anggap sebagai titik gitu ya, sebagai titik. Yang satu 5 kilo, yang satu 7 kilo. Nah, ini apa namanya, kita bisa bisa hitung dengan cukup mudah ya, dengan menghitung massa dikalikan dengan momen ya. Jadi dengan momennya di sini kita gunakan dengan eh, mengukurnya dari sumbu pusatnya ya. Kalau misalkan sini sumbu pusatnya ini di tengah-tengah, maka lengan momennya ini tinggal kita bagi dua ya. Tapi di sini kasus B ini lengan momennya di ujung kiri ya. Maka untuk momen inersia di posisi yang 5 kilo dan 7 kilo ini dia lengan momennya berbeda ya. Maka di sini ada perbedaan mengenai momen inersia. Untuk kasus yang kedua ini apa namanya, kita diminta untuk menghitung momen inersia dari suatu katrol ya. Mungkin kalau katrol itu mungkin bentuknya kan semacam gelang ini ya, lingkaran ya, lingkaran seperti itu ya. Ya mungkin kita bisa asumsikan dia eh, lingkaran penuh ya, silinder pejal atau berongga ya, tergantung dari apa namanya, eh, kalian katrol ini lebih mirip mana gitu ya. Lalu eh, soal berikutnya ini lanjutan ya. Ini nanti mungkin tinggal di asumsi apa, tinggal dicoba dihitung saja gitu ya. Nah, intinya seperti itu untuk pertemuan kita kali ini ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa dapat gambaran ya mengenai apa gerak rotasi, kinematika gerak rotasi ya, untuk menghitung atau dan menganalisis pergerakan benda yang bergerak, translasi dan juga bergerak berotasi ya, gitu ya. Lalu kalian juga dihadapkan apa namanya, sudah diberikan mengenai bagaimana menghitung energi kinetik yang terjadi pada gerak menggelinding ya, yang dia bendanya itu bergerak linear dan juga dia berotasi. Selain itu, saya perkenalkan dengan konsep torsi ya, dengan gaya ya, ada momen gaya gitu ya. Lalu ada teorema sumbu sejajar dan juga kalkulus integral ya, untuk menghitung momen inersia pada benda tegar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan untuk UTS-nya kalian bisa apa namanya, bisa mengerjakannya dengan baik ya. Tapi untuk soal UTS itu kan punya Pak Ferdi ya. Saya sebagai dosen pengampu kelas besar itu, saya tidak memberikan soal ya. Dan juga saya tidak menilai ya. Tidak menilai apa namanya, tidak memberikan penilaian pada UTS, UAS ataupun juga pada eh, tugas kelompoknya atau proyeknya gitu ya. Jadi semua penilaian itu ada pada Pak Ferdi ya, untuk soal untuk masalah penilaian ya. eh Sebelum kita tutup, dan mungkin saya ada evaluasi seperti minggu lalu ya. Jadi coba kalian kerjakan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan mengenai materi kali ini? Saya ada evaluasi juga ya, apa namanya, seperti minggu lalu ya. Saya akan berikan di di ruang chat ya, nanti saya sampaikan. Bentar ya. Nah, ini adalah saya sudah berikan ya evaluasi di ruang chat ya. Dan ini tolong dikerjakan semampunya ya, sampai mungkin jam berapa ya? Jam 2. Tadi mulai jam berapa ya? Jam 2 ya. Jam 2 mungkin sampai jam setengah 5 ya. Silahkan dicoba dikerjakan ya.
Dan ini nggak ada nilainya ya, jadi kalian nggak perlu menggunakan AI atau segala macam ya, seperti yang minggu lalu ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat ini kok pada pakai AI semua ini kebanyakannya. Jadi saya hanya mengevaluasi ini saja ya. Memang nggak bisa atau gimana ya, jangan di ini ya, jangan di apa namanya, jangan jangan apa menggunakan AI ya untuk mengerjakan ya, karena ini kan hanya evaluasi ya. Jadi mau kalian nilainya jelek nggak bakal berpengaruh pada kalian ya, pada nilai kalian ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Dan ini juga saya gunakan sebagai presensi ya. Presensi dikerjakan semampunya ya. Kalau misalkan nggak mampu ya sudah dituliskan aja di apa diisi sebisanya, dan itu saya gunakan sebagai presensi. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya persilahkan ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan semampunya ya sampai jam 4:30 ya. Setengah lima. Ya, ya, 4:30 atau mungkin satu, karena ini jadwalnya beda ya dengan apa namanya dengan minggu lalu ya, apa dengan kemarin ya. Maksudnya ini ada karena ada miskomunikasi ya. Jadi mungkin ya saya persilahkan sampai hari ini ya. Besok baru besok besok pagi baru saya tutup ya. Ini sebagai presensi aja ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.